Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Perkenalkan, nama saya Alvinda Arifat-Laili. Di sini saya ingin membahas materi tentang Asmaul Husna. Langsung saja yang pertama yaitu Al-Aziz. Allah memiliki keperkasaan yang bersifat mutlak. Keperkasaan Allah tidak terkalahkan dan tetap abadi selamanya. Allah berasma Al-Aziz, artinya Allah Maha Perkasa. Tidak ada yang mampu menandingi keperkasaan Allah SWT, bahkan tidak ada satupun makhluk yang mampu menyamainya. Allah tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Manusia tidak sepantasnya bersifat sombong atas karunia Allah kepadanya. Manusia merupakan makhluk lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Aziz sebagai berikut, yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Mengimplementasikan makna Asma Al-Aziz dengan bersikap teguh, tabah dalam menjalani ujian, menjaga kehormatan diri, tidak merendahkan diri di hadapan orang lain, dan pantang menyerah menghadapi suatu masalah. Yang kedua, Al-Basit. Allah melapangkan rezeki dan ilmu kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah berasma Al-Basit, artinya Allah Maha memberi kelapangan. Allah mengatur, menetapkan, dan membagi rezeki kepada orang yang dikehendaki. Meneladani asma Al-Basit dengan bersikap sabar, tabah, dan qanaah menghadapi ketentuan Allah SWT. Mengimplementasikan makna asma Al-Basit dengan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah SWT, banyak maupun sedikit. Cara bersyukur atas nama Allah adalah rajin berinfak dan bersedekah. Barang siapa memberikan kelapangan, Allah akan memberikan kelapangan baginya. Yang ketiga, Al-Ghani. Allah pemilik asma Al-Ghani. Kata Al-Ghani mempunyai arti Allah Maha Kaya. Kekayaan Allah tidak terbatas meskipun telah diberikan kepada semua makhluk. Allah mampu mencukupi seluruh makhluknya. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun untuk menggantikan kekayaannya. Kekayaan Allah bersifat mutlak dan abadi. Seluruhnya terhindar dari kekurangan, kebutuhan, dan kemiskinan. Allah tidak pernah berkeluh kesah atas semua permintaan hambanya. Dalil tentang Asma Al-Ghani adalah surah Muhammad ayat 38 yang artinya Allah lah yang Maha Kaya dan kamulah yang fakir. 4. Ar-Ra'uf. Allah berasma Ar-Ra'uf, artinya Maha Penyayang atau Maha Berbelas Kasih. Allah menyayangi seluruh makhluknya. Allah memberi kecukupan rezeki kepada seluruh makhluk sesuai kebutuhan dan menerima taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani makhluk di luar kesanggupannya. Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang dikehendaki, terutama orang yang beriman. Mengimplementasikan makna Asma Ar-Ra'uf dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menyayangi tanpa membeda-bedakan, menjalin silaturahmi dengan sesama, menghindari perilaku yang dapat merusak silaturahmi, dan suka menolong. 5. Al-Baru. Al-Baru artinya Allah Maha melimpahkan kebaikan atau Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari segala kebaikan dan kedermawanan. Seluruh kebaikan yang kita terima berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dermawan kepada semua manusia, baik yang beriman maupun tidak. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Baru sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Sesungguhnya hanya Dialah yang maha luas kebajikannya lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Tur ayat 28. Mengimplementasikan makna Asma Al-Baru dengan selalu berbuat kebaikan kepada siapapun, suka menolong, bersedekah, berprasangka baik kepada orang lain, dan mau memaafkan serta meminta maaf. 6. Al-Fatah. Al-Fatah artinya Maha Pembuka. Allah pembuka kebaikan, rezeki, rahmat, dan keberkahan. Allah membuka pintu rezeki dan mampu membuka pintu hati seseorang yang tertutup. Allah mampu membuka hati yang tertutup sehingga mau menerima kebenaran dan hidayah darinya. Allah memberikan keputusan dalam mengambil jalan keluar hambanya. Harus senantiasa ikhtiar diiringi dengan tawakal untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimplementasikan makna Asma Al-Fatah dengan sikap terbuka atas masukan dan nasihat orang lain, membuka diri dalam pergaulan dan berpikiran terbuka dalam menghadapi masalah. 7. Al-Adl. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Keadilan
keadilan Allah bersifat sempurna. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala diterapkan kepada semua hambanya. Allah memberikan keputusan secara adil kepada semua manusia dan memberikan balasan yang sesuai atas perbuatannya. Mengimplementasikan asma al-adil dengan selalu berusaha bersikap adil dalam menegakkan kebenaran, tidak memilih-milih teman mengerjakan tugas sesuai aturan, dan saling menghormati perbedaan. 8. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Asmaul Husna Al-Hayyu menunjukkan bahwa Allah memiliki kehidupan yang abadi dan sempurna. Allah terhindar dari kehancuran, kefanaan, dan kematian. Tidak ada permulaan dan pengakhiran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan makhluknya yang dapat mengalami kehancuran, kefanaan, dan kematian. Pelajaran yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-Hayyu yaitu senantiasa menjaga kelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Mengimplementasikan makna Asma Al-Hayyu dengan memanfaat kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal soleh, dan memelihara kesehatan. 9. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Maha Mandiri. Nama Allah tersebut memiliki dua makna, yaitu Allah berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya dan tidak tergantung pada makhluknya untuk mengatur langit dan bumi beserta isinya. Allah tidak butuh makhluk, sebaliknya makhluklah yang butuh Allah. Mengimplementasikan makna Asma Al-Qayyum dengan bersikap mandiri. Cara membentuk sikap mandiri yang paling utama adalah tidak bergantung kepada orang lain, bekerja keras dengan bersungguh-sungguh dengan diiringi doa. Yang terakhir, Al-Latif. Al-Latif artinya Allah yang maha lembut atau maha halus. Kelembutan Allah tercermin dari balasannya terhadap semua kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Kelembutan Allah juga dibuktikan dengan memberikan karunia kepada hambanya sehingga kebutuhannya terpenuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ampunan kepada hambanya yang bertobat atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Mengimplementasikan makna Asma Al-Latif dengan bersikap lemah lembut atau santun dalam bertutur kata, saling menyayangi, saling menasihati dalam kebaikan, tidak saling menghina, dan menjadi orang yang mudah memaafkan serta meminta maaf. Kesimpulannya, Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang indah dan agung. Terdapat 99 nama Allah yang masing-masing mencerminkan sifat-sifat kesempurnaannya. Dengan memahami dan mengamalkan makna Asmaul Husna, umat Islam dapat meningkatkan keimanan, meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap adil, penyayang, sabar, dan bijaksana, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenal Asmaul Husna juga mendorong umat Islam untuk berdoa dengan menyebut nama-nama beliau. Jadi dengan kita mengenal Asmaul Husna, kita tidak hanya memuji Allah, tetapi juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan meneladani sifat-sifatnya. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.